Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui program kali ini. Saya akan melihat bagian dari firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal pertama, mulai ayatnya yang ke-15, 16, dan 17. Dari 3 ayat ini kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan mengoreksi diri kita bersama-sama apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan atau belum. Kalau ada sesuatu yang perlu kita benahi kembali, tentu kita akan berjiwa besar berkata kepada Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, dan kita kembali kepada jalan yang benar. Sebuah perenungan buat kita, sesungguhnya apa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Sepertinya ada tembok yang besar, tembok yang tinggi yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata dosa itu menjadi penghalang. Dosa menjadi momok yang utama sehingga tidak ada keharmonisan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik yang terjadi sehingga itu menjadi penghalang yang perlu kita benahi bersama-sama. Alkitab berkata begini, ayat 15 Yesaya pasal pertama. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Alkitab menjelaskan di dalam ayat ke-15 bahwa usaha manusia itu sia-sia. Tanpa ada sebuah pertobatan, usaha manusia itu akan menjadi sesuatu yang hambar, yang mengecewakan. Tanpa adanya sebuah tindakan yang baik, etikat yang baik, bahkan sebuah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa kita menadakan tangan kita kepada Tuhan, tapi di balik itu masih ada sesuatu yang kita kerjakan. Alkitab menjelaskan bahwa ternyata belum ada pemberesan. Tangan kita penuh dengan darah. Ada sebuah tindakan yang merupakan pelanggaran dari firman Tuhan yang kita senantiasa kerjakan. Sahabat-sahabat saya, dosa itu menjadi sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa perlu ada keterbukaan, perlu ada pertobatan dalam setiap hidup Anda dan saya, sehingga dosa bukan menjadi penghalang. Nah, Yesus datang ke dalam dunia. Sebuah kabar baiknya, ada keselamatan yang terbuka. Bahkan ada sebuah pengampunan ketika setiap kita datang kepada Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan itu mendengar, Tuhan mengampuni, Tuhan menerima orang-orang yang bersalah. Dia datang bukan kepada orang yang benar, tapi dia datang kepada orang yang berdosa. Satu di antaranya adalah saya dan saudara. Kalau Anda maju ayat yang ke-16, basuhlah, ya. Ini perintah buat kita pastinya. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Lanjut ayat berikutnya, ya, bagaimana kita mesti membasuh hidup kita, membersihkan diri kita, dan semua kita bisa membersihkan diri Anda dan saya dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Belajarlah berbuat baik, ya, usahakanlah keadilan di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Kalau Anda maju ayat yang ke-17. Jadi menarik buat kita simak bagian-bagian ini karena memberikan ajaran yang baik, memberikan sebuah arahan yang terbaik buat kita. Ketika ya Tuhan sepertinya jauh dari hidup kita, sepertinya ada kekeringan rohani yang kita alami. Ternyata penyebabnya adalah kehidupan yang bergelut di dalam dosa. Belum ada sebuah pemberesan, belum ada sebuah pertobatan. Perintah buat kita hari ini, basuhlah, ya, bersihkanlah dirimu. Saya tahu bahwa firman Tuhan, Roh Kudus Allah itu akan memberikan kepada kita pemurnian, ya, memberikan sebuah pengertian kepada kita. Hikmat Tuhan menuntun Anda dan saya untuk menemukan arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terbuka buat kita hari ini. Ada tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan yang tersedia buat kita untuk kita datang kepadanya, untuk ada benar-benar datang untuk bertobat kepadanya. Sahabat-sahabat saya tahu Tuhan tidak kejam. Ya, kendati upah dosa adalah maut, tapi di balik itu ada kasih karunia, ada kemurahan hati Tuhan yang Dia masih berikan buat kita hari ini. Mari bersama-sama seperti ayat yang ke-17, belajarlah berbuat baik. Untuk melakukan sesuatu yang baik bukan instan. Ya, memang mungkin kita mesti mengalami jatuh dan bangun, tapi belajar terus untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang seperti Alkitab katakan, usahakanlah keadilan ayat 17, ya, kendalikanlah, ya, orang yang kejam,
belalah setiap hak orang yang lemah, perjuangkanlah perkara-perkara dari orang-orang yang termarginalkan. Ayat 17 berkata, jadi bagaimana semua kita perlu mengupayakan setiap kebaikan di mana Tuhan tempatkan setiap Anda dan saya. Saya tahu ketika setiap kita bergerak bersama dengan hatinya Tuhan, maka Anda akan mengalami sebuah pembelaan. Kita akan mengalami sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dibukakan pintu rahmat Tuhan, dibukakan karya Tuhan yang besar bagi setiap kita. Kuncinya adalah setiap pribadi, rumah tangga, himpunan apapun, kita bertobat, datang kepada Tuhan. Saya tahu bahwa hari ini kita punya kesempatan yang sangat luas untuk kita bisa memperbaiki kembali kehidupan kita dari masa-masa yang lalu, dari masa-masa yang jahat. Semua yang kita kerjakan di masa lalu, ya kita bisa mohon ampun kepada Tuhan. Kalau mungkin ada sesuatu yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pastikan bahwa hari ini ada hati-hati yang mau diperbaharui kembali. Ada pribadi-pribadi yang mau datang kepada Tuhan dan lihat karya Tuhan yang besar terjadi bagi pribadi, keluarga, bahkan rumah tangga Anda dan saya. Saya berdoa dari Sidoarjo supaya setiap saudara bisa mendengarkan kabar baik pada saat ini. Ada orang-orang yang dikuatkan kembali, ada pribadi-pribadi yang mulai menemukan arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati.